Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. 4 pemuda di Ponorogo terluka saat balon udara yang diterbangkannya meledak Senin pagi. Polisi dari Polsek Balong masih menyelidiki kejadian tersebut. Balon udara meledak saat akan diterbangkan di areal persawahan Dukuh Muneng Tengah, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, Senin pagi. Awalnya puluhan pemuda hendak menerbangkan balon udara dan menyalakan petasan yang ditambatkan di bagian bawah balon. Setelah menyala, sejumlah pemuda berusaha lari menjauh, namun seketika itu terjadi ledakan besar. Akibat peristiwa ini, 4 remaja terluka bakar, seorang yang mengalami luka cukup parah dilarikan ke RSUD Dr. Harjono Ponorogo, sementara 3 korban lainnya menghilang diduga takut dimintai keterangan oleh polisi. Datang pagi tadi, pasien kan datang katanya kan terkena mercon tadi ya. Nah, terus pasien datang ke sini kondisinya masih bagus. Begitu kami cek, kondisinya memang ada beberapa luka bakar itu di tangan, kedua tangan, kemudian di kedua kaki dan punggung serta leher. Tapi ini pasien kondisinya bagus, alhamdulillah. Sudah diatasi, itu nyampe IGD, semua kondisinya bagus. Ini Pak, penyebabnya apa, terus berapa korbannya? Untuk indikasi untuk korban yang luka 4 orang, yang 3 sudah bawa pulang, yang 1 masih di rumah sakit. Menjalani rawat inap ya Pak? Iya, yang 1 kelihatannya demikian. Langkah selanjutnya dari kepolisian seperti apa Pak? Ini kami dan teman-teman sudah melaksanakan penyelidikan terkait kejadian tersebut, dan ini masih kami data untuk semua anak-anak yang ikut dalam menaikkan balon ini. Polisi masih menyelidiki peristiwa ini dengan mengumpulkan barang bukti serta mencari keberadaan remaja yang diduga ikut menerbangkan balon udara. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo. Saudara, seorang sopir bus penumpang nyaris dihajar warga karena menabrak mobil di Jalan Raya Ngawi, Surabaya. Penumpang mobil dan warga marah karena sopir itu ugal-ugalan dan balapan dengan bus lain. Orang ngono, caramu ngono ki yo ora karo tetepan. Penumpang sedan marah terhadap pengemudi bus yang menabrak mobilnya di pinggir Jalan Raya Ngawi, Surabaya, tepatnya di Desa Tambak Romo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi. Beberapa warga di pinggir jalan marah dan berkerumun hendak menghajar sopir bus. Menghindari amuk warga, sang sopir berdalih saat mundur ia tidak melihat ada mobil di belakangnya. Apalagi ia panik karena bus hendak nyungsep ke parit. Makanya mandek kase, inget guri wiji enek mobil apa ora? Tapi tetep karo ewi. Ya wis aku karo, wis to meneng. Ya wis rasa ngayal nekno. Penumpang mobil dan warga marah karena kecelakaan itu terjadi akibat sang sopir ugal-ugalan dan balapan dengan bus lain. Bahkan warga juga ada yang melempar bus dengan batu. Beruntung polisi datang mengamankan pengemudi bus ke kantor Polsek Geneng. Saya kan habis tabrak, dilempar dari belakang gitu toh, yang di posisi belakang ngempot lah ya. Terus aku kan turun, otomatis mobil berhenti, dia juga berhenti. Aku turun nyuruh sopirnya itu turun. Lah malah dia itu bablasin mobilnya ke belakang, mobilku didorong ke belakang. Terus akhirnya dia itu baru posisikan parkir bisnya itu baru dia turun. Bawa mundur terus mundurin mobil itu. Dikira mungkin perkiraannya dikira kita mau lari, padahal kita sebenarnya cuma ngambil posisi biar nggak menghalangi jalan. Gitu, tapi ngenain mobil itu ya. Iya, nggak taunya waktu kita ngambil mundur di mobil itu masih di belakang bis gitu loh. Oh, terus ngenain gitu ya. Kasus kecelakaan ini kini dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Saudara, seorang ibu rumah tangga di Mojokerto meraih cuan jutaan rupiah setiap bulan dari membuat minuman berbahan serbuk jahe merah. Penjualan serbuk minuman herbal tersebut tak hanya diminati pasar Jawa Timur, namun juga hingga ke Bali dan Nusa Tenggara Barat. Maria Ulfa, warga Kecamatan Keranggan, Kota Mojokerto ini setiap hari di rumahnya dengan telaten memproduksi serbuk jahe merah untuk minuman. Ibu 2 anak ini memulai usaha sejak 3 tahun silam.
Kini, berbagai kemasan serbuk jahe diproduksi berbagai kemasan mulai dari 25 hingga 200 gram. Hasilnya, omset jutaan rupiah bisa didapatnya setiap bulan. Dibantu 2 karyawannya, dalam sehari Maria Ulfa memproduksi 10 kg minuman herbal. Untuk membuat serbuk minuman, awalnya jahe merah dicuci bersih, lalu dipotong-potong dan dihaluskan dengan cara di blender. Setelah itu, airnya disaring agar kulit serta serat jahe tak terbawa saat dimasak. Air perasan jahe merah yang sudah disaring, lalu dimasak ke dalam wajan sampai mendidih, lalu dicampur dengan gula pasir sesuai takaran dan diaduk hingga menjadi serbuk. Serbuk jahe merah selain bisa menghangatkan tubuh, juga bisa menambah kesehatan. Pertama-tama kita pilih jahe merah yang bagus, yang sudah tua, yang besar, yang pokoknya yang bagus, tidak ada cacat ya. Habis itu kita cuci bersih. Setelah kita cuci bersih, kita potong-potong, terus kita haluskan dengan di blender. Habis di blender kita peras. Setelah itu kita saring ya, disaring. Terus kita masak di wajan. Kita takar. Setelah kita masukkan ke wajan sampai mendidih, baru gulanya kita masukkan. Diaduk terus dari awal hingga akhir, tidak boleh berhenti. Kalau berhenti nanti bisa nggak jadi. Agar pemasaran serbuk jahe merah bisa luas, selain dikirim ke toko-toko dan pusat oleh-oleh di Kota Mojokerto, Maria Ulfa juga menjualnya melalui media sosial dengan harga per kemasan Rp4.000 hingga Rp28.000. Tak hanya di Jawa Timur, peminat minuman serbuk herbal ini juga hingga ke Pulau Bali, Lombok, dan Nusa Tenggara Barat. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, seorang ibu rumah tangga di Surabaya meraup cuan puluhan juta rupiah per bulan dari kreasinya memanfaatkan batu alam jadi aksesoris wanita. Kerajinan dari batu alam ini tidak hanya diminati pasar domestik, namun juga hingga mancanegara. Di tangan kreatif Acik Yuli Triasasi, warga Wonorejo, Surabaya ini, batu alam mampu diolah menjadi berbagai aksesoris wanita. Berbagai jenis batu alam seperti agate, drusi, fosil hingga jasper bisa disulap jadi kalung dan cincin yang menawan. Batu alam ini cukup mudah ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Untuk membuat kerajinan batu alam ini, awalnya bongkahan batu dibentuk sesuai dengan keinginan. Kemudian digosok hingga mengkilap, dan terakhir dipasang ke aksesoris seperti kalung atau cincin. Setelah dipasarkan, ternyata kreasinya diminati. Alhasil, kini Acik mampu meraih omset hingga belasan juta rupiah per bulan. Hasil kerajinan ini tidak hanya diminati warga lokal, namun juga wisatawan mancanegara. Kalau untuk batu alam domestik sudah ada, tapi untuk yang paling sering itu kita main di kapal pesiar, Pak. Kita pameran di kapal pesiar itu insya Allah rutin. Setiap ada kapal pesiar yang datang, karena kami juga mitra binaan dari Pelindo 3 Surabaya, kemudian kita mitra binaan dari Pemkot Surabaya. Jadi setiap ada kapal pesiar kita dapat peluang untuk pameran di sana. Aksesoris wanita dari batu alam ini dijual mulai Rp120.000 hingga Rp650.000, tergantung ukuran dan keunikan batu alam. Arif Purwanto melaporkan dari Surabaya. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Madari Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.